Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Irfan Mahdi. Saya merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan terkait bidang pengajaran yang saya ampu selama saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Pontianak untuk keperluan sertifikasi dosen. Pada kesempatan kali ini, perlu teman-teman ketahui bahwa saya telah mengajar di Universitas Muhammadiyah Pontianak sejak tahun 2021 hingga sekarang. Selama kurang lebih 5 tahun saya mengajar di sana, saya diberikan amanah untuk mengajar 4 mata kuliah yang tentu saja sesuai dengan bidang keilmuan saya. Saya memiliki fokus di Human Resource Management dan juga ketertarikan pada manajemen koperasi dan usaha mikro. Adapun mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah penilaian kinerja yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Dan yang kedua adalah mata kuliah manajemen sumber daya manusia lanjutan yang merupakan materi lanjutan atau menyambung materi dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Dan yang ketiga adalah mata kuliah perilaku organisasi yang mana ini merupakan turunan dari manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada 3 aspek, yaitu perilaku organisasi, perilaku kelompok, dan perilaku individu. Dan yang keempat merupakan mata kuliah manajemen koperasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu dari 4 mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen sumber daya manusia lanjutan. Manajemen sumber daya manusia lanjutan merupakan mata kuliah lanjutan dari manajemen sumber daya manusia yang sebelumnya telah ditempuh oleh mahasiswa di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Pontianak. Adapun CPL terkait mata kuliah manajemen sumber daya manusia lanjutan ini, yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami dan mengimplementasikan teori manajemen secara efisien untuk memenuhi ekspektasi dalam praktik manajerial dengan mempertimbangkan perspektif internasional. CPL yang kedua, mempunyai kemampuan untuk mengenali, merancang, menganalisis, dan menangani tantangan dalam manajemen dan kegiatan bisnis. Selain dari 2 CPL tadi, di dalam rancangan pembelajaran semester juga dicantumkan beberapa CPMK yang diharapkan untuk mahasiswa dapat capai selama mengikuti perkuliahan MSDM lanjutan. Deskripsi mata kuliah manajemen sumber daya manusia adalah membahas berbagai aspek pengelolaan sumber daya manusia sebagai sumber utama keunggulan kompetitif berkesinambungan atau sustainable competitive advantage. Mata kuliah ini memang dirancang untuk memberikan pemahaman tentang berbagai konsep, metode, teknik, manajemen sumber daya manusia dengan fokus pembahasan pada fungsi MSDM sebagai business partner dalam proses pengambilan keputusan strategik dan juga implementasinya. Adapun alat yang saya gunakan selama mengajar MSDM lanjutan di dalam kelas adalah yang pertama menggunakan Microsoft Word, menggunakan Microsoft PowerPoint, menggunakan Google Classroom sebagai salah satu LMS, lalu menggunakan Google Drive, Google Meet, dan juga Zoom Meet. Untuk hardware yang kami gunakan selama mengajar di MSDM lanjutan adalah komputer, LCD proyektor, serta papan tulis. Akan saya jelaskan terkait dengan pembahasan setiap pertemuan dan juga tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Yang pertama terkait dengan pertemuan. Pertemuan
MSDM lanjutan terdiri dari 16 pertemuan dengan 2 pertemuan yaitu UAS dan UTS, dan tatap muka 14 pertemuan. Pada pertemuan pertama, biasanya saya akan memperkenalkan sedikit dulu terkait dengan materi-materi apa saja yang sekiranya akan dibahas selama 13 pertemuan ke depan. Saya juga memberikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa agar mahasiswa dan dosen yang mengajar memiliki kesepahaman dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Pada pertemuan yang kedua, saya mulai dengan membahas sedikit terkait tujuan dan arti penting dari kompensasi, dan juga dari jenis-jenis kompensasi yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada karyawan mereka. Pada pertemuan kedua ini, sifat pertemuannya merupakan ceramah dan juga interaksi tanya jawab antara dosen dan juga kepada mahasiswanya. Yang diinginkan oleh kami adalah setelah mendapatkan materi terkait dengan kompensasi ini, mahasiswa mampu menjelaskan definisi, tujuan dan arti penting dari sebuah kompensasi yang diberikan, dan mampu menjelaskan jenis-jenis kompensasi tersebut. Untuk pertemuan ketiga, dikarenakan materi kompensasi ini merupakan materi yang cukup panjang pembahasannya, maka pertemuan ketiga masih berlanjut dengan pembahasan terkait kompensasi. Pembahasan terkait kompensasi dilanjutkan kembali dengan pembahasan terkait faktor-faktor yang menentukan kompensasi tersebut, lalu efektivitas kebijakan kompensasi, langkah-langkah dalam menetapkan kompensasi. Bentuk perkuliahan juga ceramah dan interaksi tanya jawab dengan dosen dan mahasiswa. Pada pertemuan keempat dan kelima, pembahasan berganti menjadi komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu topik yang cukup penting di dalam ranah MSDM lanjutan. Pertemuan selanjutnya, pembahasan beralih kepada gaya kepemimpinan manajerial. Bentuk perkuliahan masih dalam bentuk ceramah dan juga tanya jawab terkait dengan kepemimpinan. Tugas diberikan untuk mahasiswa pada materi ini, yaitu mengidentifikasi leader power pada beberapa tempat yang mahasiswa pikir tempat tersebut layak untuk diobservasi. Salah satu persyaratannya, biasanya saya meminta mahasiswa untuk mencari tempat usaha yang setidaknya memiliki 15 karyawan untuk diobservasi bentuk dan gaya kepemimpinan manajer di sana. Berikutnya pertemuan ketujuh, yaitu pertemuan tentang topik motivasi. Bentuk pembahasannya masih sama, yaitu ceramah dan tanya jawab. Masuk ke pertemuan ke-8, pada pertemuan kali ini adalah ujian tengah semester. Mahasiswa datang ke kampus dan melakukan ujian atas materi dari hari pertama sampai ke pertemuan ke-7. Masuk ke pertemuan ke-9, di sini materinya adalah terkait semangat kerja dan kepuasan kerja. Bentuk dari perkuliahannya ceramah dan juga tanya jawab antar dosen dan mahasiswa. Masuk ke pertemuan ke-10, di sini pembahasan beralih ke produktivitas karyawan. Materi yang dibahas adalah pengertian dari produktivitas itu, menghitung produktivitas karyawan, lalu cara meningkatkan produktivitas, dan yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan. Bentuk perkuliahan, ceramah, dan tanya jawab. Pada pertemuan ke-11, pembahasan beralih ke disiplin atau disiplin karyawan. Bentuk perkuliahan juga diberikan dalam bentuk ceramah dan juga tanya jawab dengan mahasiswa dan dosen. Masuk ke pertemuan ke-12, materi terkait dengan konflik di dalam organisasi. Bentuk perkuliahan
masih disampaikan di depan kelas dalam bentuk ceramah, dan nanti ada tanya jawab antara dosen dan juga mahasiswanya. Masuk ke dalam pertemuan ke-13, pembahasan akan mulai beralih ke K3. K3 merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Di sini pembahasan dilakukan secara ceramah, dosen di depan kelas dan menerangkan terkait dengan materi kesehatan kerja karyawan, dan juga tanya jawab interaksi antara dosen dan juga mahasiswanya. Selanjutnya, pertemuan ke-14. Pertemuan ke-14 merupakan lanjutan dari pertemuan ke-13. Dimulai dengan pembahasan terkait dengan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu sendiri bagaimana definisinya, dan masuk ke UU Keselamatan Kerja atau aturan-aturan terkait dengan keselamatan kerja karyawan di dalam sebuah perusahaan. Pembahasan juga dilakukan dalam bentuk ceramah dan juga tanya jawab antara dosen dan juga mahasiswa. Pada pertemuan ke-15, yang mana merupakan pertemuan terakhir, mahasiswa akan mendapatkan topik terkait dengan PHK. Pada pertemuan ke-16, mahasiswa akan masuk ke dalam ujian akhir semester. Pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan ujian dengan memahami materi yang disampaikan setelah UTS, yaitu materi pertemuan ke-9 hingga ke pertemuan 15. Berikutnya saya jelaskan sedikit terkait dengan rancangan tugas mahasiswa yang saya berikan untuk mata kuliah MSDM lanjutan. Bentuk tugasnya adalah study case dengan judul mengidentifikasi leader power dengan survei. Jadi tugas ini merupakan case-based learning. Adapun deskripsi tugasnya adalah mahasiswa diminta untuk mencari sebuah perusahaan yang memiliki karyawan minimal 20 orang, lalu jadikan salah seorang pemimpin di organisasi tersebut sebagai objek untuk diteliti. Lalu nanti dari dosen akan memberikan survei atau form survei yang akan disebarkan oleh mahasiswa terkait dengan gaya kepemimpinan manajer di perusahaan tersebut atau di tempat usaha tersebut. Lalu kuesioner diberikan sebanyak minimal 20 orang sebagai sampel. Dan setelah dapat seluruh data kuesioner itu dan sudah diisi, maka mahasiswa diminta untuk membuat tabel karakteristik atau identitas responden untuk semua karakteristik yang dinyatakan di dalam kuesioner leader power yang sudah dibuat. Selanjutnya, mahasiswa diminta untuk menghitung jumlah nilai masing-masing leader power dan membuat kesimpulan dan saran yang diberikan untuk perusahaan atau instansi yang disajikan dalam bentuk laporan. Jadwal pelaksanaannya 5 minggu dan nanti dikumpulkan di dalam Google Classroom. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan rancangan pembelajaran semester dan juga rancangan tugas mahasiswa. Berikut adalah video pembelajaran saya di dalam kelas. Video ini diambil pada saat pemaparan materi kesehatan kerja karyawan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai perkuliahan, mari sama-sama kita rapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah makan siang semuanya? Sudah. Oke, hari ini kita lanjut materi ya, kesehatan kerja. Ini sebenarnya materinya jadi satu teman-teman, dari K3. Jadi setelah ini ada keselamatan kerja. Jadi keselamatan kerja dan kesehatan kerja karyawan. Saya nambah K3 gitu ya. Keselamatan kesehatan karyawan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita bahas dulu terkait dengan kesehatan kerja karyawannya. Nah, sekarang pertanyaannya dari saya sebelum kita ke materi adalah, ada bisa sebutin nggak aspek kesehatan apa yang mesti diperhatikan oleh sebuah perusahaan kepada karyawannya? Kesehatan kayak gimana nih, misalnya? Kesehatan apa? Coba. Dari kesehatan jiwanya, kesehatan mentalnya. Nah, ada apa lagi selain dari kesehatan jiwa mental? Ini fisik. Nah,
Jadi itu yang mesti diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Dia memperhatikan dua aspek itu. Yang pertama kesehatan mentalnya dan juga kesehatan fisiknya. Nah, jadi kesehatan mental dan fisiknya. Mungkin dari yang fisik dulu. Teman-teman pernah dengar, pasti udah tahu yang namanya BPJS kan? Ya, itu merupakan salah satu cara perusahaan menjaga kesehatan fisiknya dari si karyawan itu. Misalnya kalau dia sakit, nah itu bisa melalui BPJS berobat gitu ya. Dan yang kedua, kalau dari mental sekarang, kalau dari mental nih gimana kira-kira upaya perusahaan menjaga mental karyawannya agar tetap stabil, nggak stres, nggak burnout gitu. Kira-kira gimana caranya? Mungkin mengurangi tekanan dari pekerjaannya, jadi mereka bisa lebih enjoy saat kerja. Betul. Salah satu caranya biasanya dengan apa? Kegiatan yang bareng-bareng tapi nggak ada kaitan dengan pekerjaan. Biasanya ada hubungannya dengan memperkuat solidaritas tim. Gitu Pak. Kayak gimana? Bonding bisa. Terus kayak ada kegiatan misalnya family gathering, cuman ya untuk tim kerja kayak gitu. Terus misalnya vacation sama-sama, wisata sama-sama, satu kelompok aja, kelompok kerja gitu. Nah, selain itu kalau di kita kan Universitas Muhammadiyah Pontianak, kalau direfleksikan di kita sendiri untuk fisik dulu deh. Nah, untuk fisik kira-kira udah ada belum bayangan yang membuat teman-teman nih kalau sedang sakit atau misalnya kenapa-kenapa pada saat lagi perkuliahan itu kampus menyediakan untuk kesehatan fisiknya atau menjaga kesehatan fisiknya, ada nggak? Ada tahu nggak? Kita tuh sekarang ada ruangan namanya RKM. Ruangan kita tahu kan? Ruangan RKM. Ruangannya baru ya, di bawah punya ruangannya. Nah itu ruangan RKM itu kayak KS-nya sekolah. Kalau KS itu kan unit kesehatan sekolah ya. Kalau RKM itu ruang kesehatan mahasiswa. Nah kalau dari segi kesehatan mental, kampus kita ini ada apa? Kayaknya mahasiswa di karantina. Ada nggak? Hah? Organisasi tiket Pak. Organisasi? Apa tuh? Baru ya? Nggak ada di sini. Tiket. Ada orang di sini tiket Pak, tidak langsung. Oh, mereka tuh ngapain tuh? Kalau Kita boleh bisa tahu? konsul ke mereka itu Pak. Oh, apapun. Kayak curhat gitu. Iya, Oh, kayak itu aja. oh, remaja. Selanjutnya saya next dulu ya slide-nya ya. Ya, Pak. Jadi ini bagian dari ilmu untuk menjaga kesehatan karyawannya selama bekerja, baik fisik maupun mental, gitu ya, dan maupun sosial. Nah, kalau mental tuh kaitannya dengan sosial juga bisa, karena yang mempengaruhi itu pasti aspek sosial. Kalau mental biasanya, misalnya apa? Hubungan antara si karyawan dengan lingkungan kerja teman-temannya. Kalau misalnya toksik, otomatis stres. Atau misalnya dengan atasannya, supervisornya nggak sejalan pola pikirnya atau mungkin terlalu menekan, stres gitu. Setiap perusahaan itu biasanya ada SOP gitu ya, untuk melakukan sesuatu itu ada SOP-nya. Luas ruangan, pencahayaan di ruangan minimal berapa lampu. Nah teman-teman kalau misalnya nanti tertarik untuk meneliti soal lingkungan kerja fisik, itu terkait juga tuh dengan kesehatan. Apakah ruangannya terlalu bising apa enggak? Ganggu ya kalau bising, kita nggak bisa konsentrasi dan sebagainya. Nah, terus apakah ruangannya tuh ventilasi udaranya cukup? Kalau ngomongin soal sumber dari kesehatan kerja karyawan, itu ada beberapa faktornya. Misalnya kayak faktor fisik, terus ada juga namanya nanti faktor faal. Faktor faal itu faktor yang terjadi karena kesalahan kita sendiri. Nah, sekarang kita ke faktor fisik dulu. Faktor fisik ini adalah kayak tadi sudah saya sebutkan dengan lingkungan kerja fisik. Misalnya kayak gimana Pak? Ya lingkungannya terlalu panas atau sebaliknya terlalu dingin. Nah, kalau terlalu dingin mungkin bisa pilek kan karyawannya ya. Kalau terlalu panas mungkin bisa pusing, nggak konsentrasi, dan gerah gitu ya. Kalau misalnya ruangannya nggak ada ventilasi udaranya, bisa apa? Buat bisa nggak ada ruang untuk bernapas, kalau dia bengek, batuk atau agak alergi debu. Oke, pertama suara terlalu bising, saya pikir orang kita nggak ada suara bising ya. Kalau suara bising itu biasanya kalau dekat dengan jalanan dan terganggu, atau kerja terlalu dekat dengan mesin industri. Kalau di pabrik itu kan biasanya kerjanya mepet dengan mesin-mesin ya.
Nah, kalau memang harus untuk mepet dengan mesin yang bersuara tinggi, biasanya dia ada ear cover atau tutup telinga tuh, ya, yang diberikan. Tekanan udara yang terlalu tinggi, tekanan udara yang terlalu rendah, pekerjaan apa nih? Yang berubah dengan tekanan udara? Menyelam, Pak, menyelam. Nyelam, bisa. Pilot, bau-bauan di tempat kerja. Pabrik. Karet, kalau kita lewat jalan center tuh pasti kecium ya. Kalau orang di sana yang dekat pabrik itu mungkin udah biasa kali. Boleh ada mencoba gitu. Ya, kita tahu. Tidak boleh kalau sedang kecium. Pasti dia mengganggu sesuatu. Di sini saya sampaikan penyakit-penyakit yang mungkin timbul ya karena kelalaian atau kesalahan perusahaan atau karyawannya pada saat bekerja. Tapi tidak saya jelasin semua karena cukup banyak di sini. Misalnya nih, yang pertama, nah itu ada pneumoconiosis karena debu mineral berbentuk jaringan paru, dan silikotuberkulosis yang silikosisnya merupakan faktor utama penyebab cacat atau kematian. Terus ada lagi penyakit paru saluran pernapasan. Ini ISPA, infeksi saluran pernapasan. Ini kita skip aja beberapa. Ini ada penyakit paru dan saluran pernapasan. Ini mungkin karena debu ya, pekerjaan yang mengharuskan misalnya dia tuh pakai masker yang memang untuk penyaring debu, cuma enggak bandel gitu misalnya. Baik, selanjutnya kita bahas soal HIV atau AIDS. Jadi FYI, kalau HIV itu tahap awalnya, AIDS itu tahap akhir. Itu yang udah tahap lastnya lah, marah gitu ya. Nah, menurut aturannya itu setiap pengusaha itu wajib melakukan pencegahan penanggulangan HIV. Nah, teman-teman sendiri tahu nggak nih HIV/AIDS ini nyebarnya karena apa? Dalam suntik ya, seks. Jadi intinya gini, penyaluran HIV itu lewat darah. Jadi darahnya nuker, pertukaran darah. Terus yang kedua dari air sperma. Sekarang kalau misalnya ada karyawan yang memang terindikasi ternyata positif HIV, perusahaan itu nggak boleh ada diskriminasi, dijauhin. Kenapa? Karena yang pertama faktor penularannya itu sebenarnya nggak semudah itu. Berikutnya menerapkan prosedur keselamatan kesehatan kerja khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV. Teman-teman pernah tes HIV? Belum pernah. Saya udah pernah. Hari ini, Pak. Oh, Pak Maba. Pak Maba ada buka stand cek HIV? Oh, oke. Nanti kita ada Andreas, bentar lagi. Ada donor darah kan? Nah, sebenarnya tuh biasanya ada tuh sebelum donor darah tuh dicek dulu darahnya itu HIV negatif atau enggak, baru boleh donor. Gitu. Tapi perusahaan sendiri itu nggak boleh ada tes HIV untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak mengharuskan untuk tes HIV. Beda kalau misalnya polisi ya, polisi atau TNI, karena memang secara fisik dia harus strong enough gitu. Nah itu memang harus cek keseluruhan badan. Cuma kalau pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan itu, sebenarnya nggak boleh, harus mewajibkan free HIV tadi. Gitu, nggak boleh. Oke, sekarang kita ke aspek kesehatan yang paling marak di kalangan Gen Z, dikit-dikit stres. Stres kerja. Nah pertanyaannya sekarang adalah, apakah stres itu sebenarnya diperlukan atau tidak? Kita perlu nggak sih stres? Tidak. Dia perlu. Yang bilangnya siapa tadi? Nah, kenapa alasannya dasar? Kenapa kita nggak perlu? Kenapa? Perlu, Pak. Stres perlu. Kenapa perlu? Biar kita bisa belajar dari kesalahan yang kita buat, Pak. Biar lebih baik. Oke. Ada yang jawab stres nggak perlu nggak? Buat apa sih stres? Ada yang sedang stres nggak di sini? Gampang stres. Saya boleh stres. Oke, pertanyaan saya ke kalian. Kalian kalau misalnya dikasih tugas,
entah sama dosennya. Terus milih satu kelompok dengan apa sih lawan stres tuh? Santai, enjoy. Kalau kita bahasa Melayu itu selebe. Nah, pilih dengan satu tim yang orangnya stres, gampang stres, atau dengan yang santai. Pilih. Nah, yang mana? Dengan orang yang gampang stres. Kenapa? Karena yang santai terlalu santai Pak tidak dipikirkan. Terus kerjaannya Tidak tidak selesai. stres. Nah, stres itu perlu. Jadi kita tuh ada urgensi gitu. Macam mana nih harus gambar gitu ya. Kalau yang seru, dah nanti ya. Oke dong. Ujung-ujung kerjaannya tidak diseriuskan. Nah, kalau yang stres itu dia tahu ada urgensi di situ, ada kepentingan harus dikerjakan dengan baik gitu. Kalau nggak selesai nanti nggak ini jelek dan jelek. Itu orang stres. Makanya stres itu sebenarnya perlu. Cuman nggak boleh berlebihan. Makanya ada namanya manajemen stres. Stres itu harus di manage. Stress management. Oke, kita ke slide selanjutnya dulu. Ini ya, stres tidak selalu berakibat buruk karena kadang-kala bisa meningkatkan kinerja. Apa penyebabnya kira-kira penyebab stres? Deadline. 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 Nah, stres. Beban apa? Beban itu. Apa? Tagihan, pengeluaran, ya. Oke. Apa lagi? Teman bisa bikin stres nggak? Teman bikin stres. Dosen? Bikin stres bisa. Ya. Teman dari dosen bikin stres. Nih, supervisor atasan. Kalau kalian atas tadi ada dosen gitu ya, supervisor. Terus dari gaji, ya karena tadi tuh perlu untuk tagihan, perlu untuk pay letter, misalnya perlu duit. Kalau duitnya aman banyak, kadang kayak enak ya, duit banyak gitu. Hidupnya nggak stres kalau perlu ini, ya bisa jadi aja. Karena faktor cukup penting secara gaji. Oke, selanjutnya keamanan. Kalau kerjanya nyaman dari segi literally keamanan kerjanya, kalau misalnya dia nggak ikut SOP atau terjamin keselamatan kerja bisa celaka gitu. Atau mungkin dari segi karirnya keamanannya nggak jelas. Misalnya kayak gimana? Contoh bisa dipecat kapanpun sama hati bosnya. Oh ini kayaknya udah bisa nih, nggak usah kerja lagi. Kan jadi dalam hidup ya, jadi deg-degan. Ini bisa nggak kira-kira lagi kerja lagi? Nah itu bisa dipanggil untuk menyebabkan stres. Berikutnya safety, keselamatan, faktor organisasional dari perbedaan nilai budaya dan sebagainya gitu ya. Berikutnya lingkungan kerja dari fisik sama non fisik, dan berikutnya adalah faktor individu.